Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Suma Herbal. Selamat pagi, teman-teman. Ini adalah sekitar jam 10 ya, kurang lebih. Ini saya lagi ada di rumah saja, dan kebetulan saya habis menanam stroberi. Saya beli di online loh, teman-teman. Ini dari Kota Batu nih, yang ini nih. Yang ini kemarin sih bunganya pink, tapi ini sudah layu, mungkin masih adaptasi karena dia baru di sini baru 3 hari. Jadi ini saya masukin rumah. Pagi-pagi saya sibuk banget ngerawat mereka tuh. Kalau yang ini baru datang nih, yang potnya merah itu baru datang, itu mencir jenisnya. Itu belinya di Bandung. Online semua teman-teman tuh. Ini untuk terapi ya, untuk hiburan kita, biar kita itu seneng. Emang bener loh, seneng banget teman-teman saya dengan ini strawberry ini. Saya tuh penasaran banget ini karena di Bekasi, jadi saya biar penasarannya gini loh. Kalau strawberry kan biasanya hidupnya di daerah dingin ya, kayak Lembang gitu kan. Nah ini di Bekasi saya mau nyobain, tapi ini lagi layu ya karena ini baru datang 3 harian kemarin. Yang ini kemarin buahnya pink. Nah kalau ini juga udah ada buahnya, saya beli udah berbuah tuh temen-temen nih. Kenapa kok saya jadi menyimpang sih dari masalah diabetes? Enggak, ini ada hubungannya ya teman-teman ya. Ini untuk terapi penyembuhan bagi Anda yang punya pikiran ada beban, ada stres. Nah itu Anda harus mengembangkan hobi. Ya hobi yang murah-murah aja, nggak usah keluar-keluar rumah, nggak usah pergi jauh-jauh kalau memang nggak ada kesempatan dan tenaganya juga mungkin, atau kondisi ya kayak gini kan kita emang nggak bisa pergi jauh-jauh ya. Kalau musim pandemi gini kayaknya nggak enak gitu loh. Ya udah di rumah saja. Dan ini setiap hari saya tuh bangun tidur udah nengokin ini. Nanti ini saya taruh di dalam ya. Ini di dalam nih teman-teman nih. Tuh, itu kan pintu. Nah nanti kalau udah dingin, mataharinya sudah nggak terik, ini rencananya mau saya kembalikan lagi keluar gitu. Ini nanti selama seminggu katanya. Nah kayak gitu ya. Ini untuk terapi pikiran kita supaya kita tuh seneng dan bahagia. Orang kalau seneng itu jadi lupa sakitnya gitu ya. Jadi itu penting. Beneran. Itu dulu ada ceritanya, ada seorang nenek-nenek itu merasa sakit terus. Kemudian menantunya datang, lalu nenek itu diajak, ayo mak pergi keluar. Aku bagaimana, aku nggak bisa jalan, aku lemes dan lain-lain itu. Udah lama, ayo pokoknya saya bonceng. Akhirnya nenek itu dipaksa diajak keluar, diajak ke toko emas teman-teman di Belawuran Surabaya sana loh. Emang ini di Surabaya ya. Nenek itu seneng banget ngeliatin cincin segala macam model tuh, seneng banget tuh. Serasa sembuh, yang sakit-sakit, yang linu-linu itu badannya tuh sembuh semua. Nah pulang-pulang dia jadi gembira tuh, semangat. Wah saya harus sembuh, saya harus minum obat, saya harus diet ya. Kalau dulu kan masih obat ya, sekarang kan kita udah nggak pakai obat. Kita minum obatnya itu kalau ada gejala sakit ya kan, untuk nurunin gula darah kita itu kita nggak pakai obat kan teman-teman. Nah dengan kita semangat hidup kayak gitu nih, kayak saya juga nih semangat banget. Akhirnya saya mau berdiet. Saya benar-benar pengen sembuh. Saya kepengen ke Lembang nanti nyari strawberry lagi misalnya gitu ya. Ya udah saya harus meninggalkan nasi. Saya nanti sahurnya ayam aja sama telur sama sayuran. Nah akhirnya begitu. Jadi itu sangat penting sekali ya, jangan dianggap remeh. Ya terserah kalian maunya apa. Misalnya itu pelihara ikan, itu bagus juga itu. Ikan apa itu yang cantik-cantik, yang cupang ya, namanya cupang-cupang, atau kalau dulu tuh ikan lohan tuh boleh banget itu untuk terapi juga ya teman-teman ya. Makanya kalau saya lihat tuh, saya sering lihat orang Chinese ya, itu yang kaya-kaya itu suka punya peliharaan ikan arwana yang harganya itu puluhan juta itu ya. Ternyata itu mereka tuh mikir,
saya sehat dengan melihara ini, seneng gitu. Ya udahlah, akhirnya uang yang untuk ke rumah sakit jadi nggak jadi ke rumah sakit karena sehat. Jadi akhirnya dia nggak jadi sakit gitu, pendapat mereka itu. Oke, sekarang saya mau bahas tuh, ada yang bertanya yaitu, Ibu, saya itu sukar tidur. Tidurnya susah katanya. Ya emang ya teman-teman ya, kalau kita itu tidak makan nasi, memang perut kita itu terasa ringan ya. Enteng, ringan gitu loh perutnya. Akhirnya kita itu kayak orang lapar. Tapi sebenarnya nggak lapar. Saya sendiri juga gitu ngalami, susah tidur. Padahal bangun jam 4 itu saya nggak tidur loh, sampai sampai terus itu sampai besoknya lagi. Maksudnya ya sampai malam, paling tidur itu sejam setengah 10 lah atau jam 10. Sekarang kan bulan puasa ya, kita kan ada acara tuh di masjid saya, itu ada tadarusan, ada traweh. Jadi setelah melakukan itu baru saya bisa tidur. Siang nggak tidur sama sekali, saya juga susah teman-teman ya. Tapi ada kalanya saya tuh gampang banget tidur. Nah, itulah yang akan saya kasih tahu ke kalian semuanya, kenapa dan bagaimana. Oke? Nah, bagi yang baru datang dan belum mengenal siapa Zuma Herbal ini, kami adalah channel untuk penyembuhan diabetes tanpa obat. Kita akan merubah pola makan yang tadinya karbo, kita ganti dengan hewani, dengan nol karbo. Nah, dari situlah penyembuhan diabetes itu akan datang. Jadi kalian yang ingin sembuh dari diabetes, ikuti video saya terus ya. Share-share saudara-saudara, ibu bapak kalian yang sakit diabetes, suruh nonton ini. Insya Allah sembuh tuntas kalau mau mengikuti diet Zuma ini. Diet kita ini low karbo. Kalau bisa sih nol karbo, tapi nggak bisa ternyata. Setelah kita lihat-lihat, kita cek-cek, kita makan telur aja misalnya, nggak makan nasi, nggak makan tepung terigu, seharian kita makan telur sampai 8 misalnya, terus ditambahin sayur mayur, itu ternyata kita masih dapat karbonya loh teman-teman. Jadi lengkap banget. Makan telur aja itu ternyata kalau kamu makan telur 5, karbonya itu 2,5 gram. Kalau 10 ya tinggal ngalikan aja. Kalau telur 1 itu 0,6 gram, 0,5 gram gitu ya, tergantung besar kecilnya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian tuh pengen sembuh dari diabetes, kalian harus makannya itu dirubah, benar-benar dirubah, hidupnya dirubah, nggak hanya makanan aja. Kita akan menjalankan puasa kesehatan ya nanti setelah bulan Ramadan. Kalau yang kita sekarang ini kan memang wajib puasa ya bagi muslim, mau gak mau kita harus puasa. Nah, ini juga bagus untuk penyembuhan. Di samping kita dapat pahala sorga, nah kita juga dapat manfaat dunianya yaitu sehat. Terus mengosongkan perut dalam jangka lama itu bisa mengistirahatkan lambung, mengistirahatkan pankreas kita. Jadi pankreas kita yang selama ini sibuk ngurusin makanan-makanan, gula masuk, karbo masuk, sekarang libur, dia merdeka. Nah, secara akal aja kita sudah tahu bahwa dengan puasa mengosongkan perut itu penyembuhan akan didapat. Organ-organ kita yang tadinya sibuk itu dia akan cuti, akan berhenti. Otomatis mereka segar kembali nantinya gitu kan. Sama dengan manusia juga gitu kan. Kalau kita itu habis piknik, kemudian kita akan semangat karena kita sudah di sana itu pikiran kita tenang, istirahat, nggak kerja terus gitu ya. Makanya ada hari libur, Sabtu, Minggu itu kan libur ya bagi pekerja, itu untuk mengistirahatkan otak kita dan juga tenaganya mungkin ya. Oke, kemudian apa saja jamu-jamu herbal-herbal untuk supaya kita itu mudah tidur. Kenapa harus mudah tidur? Karena orang diabetes itu selain merubah pola makan, kita juga harus istirahat cukup.
kalau kita itu begadang nggak bisa tidur dengan sengaja atau tidak sengaja, kayak saya ini nggak sengaja, saya emang nggak bisa tidur gitu ya. Atau juga yang sengaja nih, anak-anak muda itu kalau malam nonton apa tuh, mainan HP misalnya gitu ya sampai malam, atau kerjanya online itu kan begadang tuh sampai jam 3 nggak tidur. Nah itu bagi orang DM itu malah parah, nanti gula darahnya tuh bisa tinggi. Jadi teman-teman yang sudah diabetes, saya anjurkan Anda segera banyak banyak istirahat. Usahakan tidur itu harus berkualitas, walaupun sebentar tapi bisa pulas gitu. Tapi kalau saya memang terus terang saya juga susah teman-teman ya tidur. Nah makanya saya melakukan ini tadi, yaitu saya jalan tiap sebaiknya ya kalau jalan itu memang, kalau saya biasanya agak panas gitu ya, jam 9 tuh saya kadang mulai keluar dari rumah jalan. Jalan saya sih nggak jauh ya, kira-kira itu mungkin nggak sampai 1 kilo sih. Dari toko saya ke rumah itu sekitar 600 lah, 600 meter kalau nggak 700 ya, pokoknya kayak nggak sampai 1 kilo. Nah nyampe di rumah, di sini ini kan panas nih, tuh teman-teman, panas kan. Nah dengan panas ini saya bisa jalan mondar mandir tadi di sini. Saya sengaja nyiram-nyiram ini lantai, saya bersihkan. Kemudian saya memang berjemur di bawah langit, ini bener-bener langit langsung. Lalu saya nanam-nanam stroberi, merawat ini pohon-pohon anggur yang sudah tua, ini saya gunting-gunting, saya buang. Pokoknya yang bisa bikin saya itu keringetan dan kepanasan lama sekitar 1 jam. Saya tadi itu agak pagian berangkat dari rumah karena ingat bahwa stroberi yang baru beli itu belum saya siram. Jadi saya berangkat dari toko ke sini itu jam 8. Lalu di sini saya ngublek. Saya bilang berkebun ya, walaupun ini bukan kebun dan tanamannya juga masih sedikit banget ya. Tapi saya bilang berkebun aja biar keren gitu loh, biar bener-bener kayak orang kampung. Nah, terus saya berkebun ya sampai jam 9 lebih, setengah 10 lah. Nah baru deh saya capek, 1,5 jam ya saya manas-manas itu, alhamdulillah. Itu memang saya cari nanti kalau udah capek, habis kayak gitu, habis berkebun, baru saya nanti bisa ngantuk, bisa tidur teman-teman. Nah itu saran saya, kalian juga gitu ya. Misalnya kalian nggak mau berkebun, nggak suka, ya udah ngapain lah, jalan-jalan atau bersih-bersih rumah ya. Kalau lagi puasa gini kayaknya males ya bersih-bersih, itu badan masih lemes, maunya yang enak-enak aja, yang benar-benar kita sukain. Kalau saya ya itu suka berkebun gitu teman-teman. Nah terus ada juga yang orang seperti itu tetap aja masih suka nggak bisa tidur, itu bagaimana Bu? Nah baru kalau kita sudah usaha, sudah jalan, sudah berpanas-panasan, udah berkeringat, masih aja nggak bisa tidur. Nah itu harus kita obatin. Obatnya itu gampang teman-teman ya, kalian bisa bikin sendiri. Sebentar, kalian catat aja ya, ambil bolpen. Tahu nggak buah pala teman-teman? Buah pala yang buat sop itu satu digeprek-prek gitu ya, terus dikasih adas. Tahu adas nggak? Belinya di tukang bumbu Padang, beli aja adas jamu gitu seplastik itu, kalau nggak salah 3.000 ya. Isinya itu kayaknya 1 sendok makan deh. Nah itu semua 1 sendok makan adas pala, 1 butir, kemudian direbus dengan air 3 gelas sampai mendidih ya, sampai mendidih, kecilin gitu. Terus direbus terus kira-kira 15 menit lah ya, keadaan tertutup, apinya kecil. Pancinya itu panci yang stainless atau apa itu yang seng itu loh, yang dari Surabaya itu apa tuh, lupa saya mereknya ya.
Pokoknya pancinya itu nggak boleh aluminium ya teman-teman. Kenapa? Karena aluminium itu adalah logam terbuka yang kalau kita pakai ngerebus jamu-jamu itu, karena jamu itu punya zat-zat yang apa itu, jadi dia ada zat-zat yang takutnya bisa terkontaminasi, atau jadi karena direbusnya pakai panci aluminium, jadi zat-zat itu nanti takutnya malah bahaya untuk kita minum. Jadi sebaiknya panci-panci yang seperti yang sudah dicet itu loh, apa ya namanya, rumah spion ya kalau nggak salah ya, kayak gitu deh, atau panci kaca, panci tanah, itu untuk rebus jamu ya. Nah terus kita minum. Nah sebelum diminum waktu panas itu kita kasih daun mint kira-kira 3 lembar. Udah deh, buat minuman rasanya itu enak, nggak pahit. Minumnya itu nanti habis terawih ya teman-teman ya. Kalau kalian sebelum terawih minum itu, waduh, gak bisa terawih, nanti langsung ngantuk terawihnya. Jadi minumnya itu di saat mau tidur atau siang kayak gini waktu nganggur ya bolehlah minum itu ya. Kalau lagi kerja di kantor ya jangan gitu. Dengan kita memperbaiki kualitas tidur, maka diharapkan gula darah itu akan bisa turun secara signifikan. Di samping kita juga makan-makan yang zero karbo, rendah karbo, kemudian kita juga lagi puasa, itu insya Allah ya semua gejala itu akan sirna. Oke, nah teman-teman, ini ada testimoni ya, saya mau bacain testimoni dari seorang member. Nah ini teman-teman, ini adalah testimoni dari Ibu Ita. Jadi Bu, waktu saya belum ikutan Zuma Herbal, saya termasuk gula darahnya tinggi 485. Karena bulan-bulan yang lalu sering bikin kue padahal cuma icip-icip aja, sama kalau makan emangnya gak bisa muat banyak. Terus setelah saya ikutan sekitar bulan Maret, pas kemarin ini ada pemeriksaan dari BPJS, jadi saya ikut periksa ya, alhamdulillah turun jadi 255. Walau turunnya tidak signifikan, pelan-pelan insya Allah bisa. Pas kemarin saya ambil hasilnya, terus dokternya tanya, kenapa ibu bulan kemarin gak ambil obat? Ya saya nggak bilang kalau saya ikutan diet keto, bilang iya dok, maaf kemarin banyak yang harus diselesaikan, jadi lupa, malah dimarahin deh. Emang ibu nggak mau sembuh? Saya bilang mau dok. Ya sudah, sekarang sekalian aja dok minta obatnya. Saya tebus karena pakai BPJS kan ada bukunya, jadi nggak bisa bohong. Tapi obat itu nggak saya minum karena sejak ikutan Zuma Herbal saya sudah niat nggak mau minum obat. Alhamdulillah loh Bu. Nah gula darahnya sudah turun secara signifikan teman-teman ya. Padahal dia ikuti bulan Maret, sekarang April ya. Jadi ya baru 1 bulanan ya, belum 1 bulan. Alhamdulillah dengan menu makan yang dirubah, hanya hewani, sayuran, itu beliau bisa turun secara signifikan. Dan jika ada gejala kaki yang sakit, cekit-cekit, nah itu ada herbalnya. Tapi kalau nggak ada keluhan itu nggak usah. Untuk menurunkan gula darah itu cukup pola makan dirubah dan menjalankan puasa ya. Bagi muslim ya tentu saja puasa sunnah. Bagi Anda yang non muslim, Anda bisa melakukan puasa kesehatan yang ada aturannya ya. Ada aturannya, caranya teman-teman ya. Nah bagi Anda yang ada komplikasi seperti batu empedu, neuropati, kemudian mata blur, itu Anda bisa mengikuti video saya ini. Tapi saya nggak tanggung jawab kalau ada apa-apa. Sebaiknya sih saya sarankan biar Anda itu nggak salah makan, nggak salah taker, sebaiknya Anda ikut diet mentoring saja. Di sini nanti akan dibimbing ya, di grup WA ya, bukan di YouTube ya teman-teman ya. Di grup WA Anda dibimbing makan sehari-hari, ada kelas
grup, ada kelas privat. Untuk biayanya Anda bisa nanya langsung aja nanti di deskripsi di nomor WA Ibu Yuyun. Oke teman-teman, kayaknya cukup sekian aja. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan bagi Anda yang nggak bisa tidur, itu tadi ya trik-triknya, yaitu satu, jalan-jalan. Kemudian Anda harus capek, berkeringat, sudah capek, kemudian masih aja nggak mau tidur, Anda minum herbal. Yang itu tadi gampang banget, Anda bisa bikin sendiri, nggak usah beli ya. Kalau Anda adalah seorang yang benar-benar nggak bisa bikin sendiri, nah Anda bisa beli di Suma Herbal. Oke, sampai jumpa.